Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas perlengkap One Piece Chapter 1031 yang tentunya akan memperlihatkan betapa serunya pertarungan di Onigashima. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Pertarungan Sains. Chapter ini dimulai dengan kejadian di lantai 3. Para Kroucho Kaido hampir tidak percaya bahwa Yonko Big Mom bisa dipermainkan oleh dua supernova. Sementara itu, setelah menggunakan kekuatan terakhir mereka, Law dan Kid kelelahan dan nyaris pingsan. Law kaget melihat kekuatan Awakening Kid yang mampu merubah Big Mom menjadi medan magnet. Lantas Law bertanya berapa lama tubuh Big Mom bisa menjadi magnet. Namun belum dijawab oleh Kid, tiba-tiba rongsokan besi yang mengubur Big Mom berhamburan dan jatuh menimpa kepala para Kroucho. Big Mom bangkit dengan wajah sangat marah. Lalu Big Mom mengeluarkan jurus pencabut nyawa Soul Focus dan menarik semua nyawa dari Kroucho Kaido yang ada di sana. Nyawa itu digunakan Big Mom untuk menghidupkan semua besi yang tadinya dipakai oleh Kid. Big Mom kemudian memakai 1 tahun nyawanya untuk menjadi lebih kuat. Karena dia sangat kuat, Big Mom hanya bisa memakai jiwanya sendiri. Tak ada jiwa lain yang bisa membuat dirinya lebih kuat kecuali jiwa para Yonko. Big Mom yang sangat marah hingga matanya terbakar oleh api amarah. Para trio homies juga terlihat mengerikan. Big Mom lalu berkata bahwa ia sudah lama tidak pernah merasa dipermalukan dalam pertarungan seperti ini. Big Mom salut pada kedua supernova ini. Lalu Big Mom melanjutkan perkataannya, jika Kid, Law, dan juga Topi Jerami jika ingin merebut tahta, maka rebutlah jika kalian mampu tahta Yonko ini. Law lantas berkata dalam hati, tidak ada peluang bagiku untuk mengungkap rahasia Di jika aku tak membunuh monster ini. Sedangkan Kid berkata, jangan coba-coba melarikan diri Law. Kita harus mengalahkan dia apapun resikonya. Scene berpindah pada kejadian di basement. Yamato terlihat berlari menuju gudang. Di belakangnya ada ratusan Kroucho yang mengejarnya. Lantas Yamato memutuskan untuk mengambil jalan pintas gua rahasia. Di sana Yamato terkejut melihat Drax dan Apo sedang bertarung. Drax dan Apo saling beradu pukulan. Tiba-tiba Yamato muncul dan melihat pertarungan mereka. Yamato mempertanyakan bagaimana seorang Tobiropo bisa mengetahui lokasi ini. Lalu Apo mengatakan bahwa dia adalah musuh. Tanpa banyak berpikir, Yamato langsung menyerang Drax. Lalu Drax menjelaskan jika ia saat ini beraliansi dengan Luffy hingga membuat Yamato meminta maaf dan melanjutkan misinya ke gudang senjata. Mengetahui jika Yamato berada di pihak Luffy, Apo langsung memerintahkan salah satu Numbers untuk mengejar Yamato. Begitupun dengan Drax juga berlari mengikuti Yamato. Scene berpindah pada kejadian di lantai 2. Dua agen pemerintah dunia muncul untuk menangkap Robin. Ming menghadang mereka lalu menyuruh Robin kabur. Brook lalu menggendong Robin dan lari secepat kilat. Robin menjelaskan bahwa agen pemerintah dunia yang memakai topeng adalah agen spesial yang sangat kuat. Para agen itu kemudian menghabisi para Ming dan menggunakan Suro untuk mengejar Brook. Di sebuah ruangan, Sanji yang lari dari Queen tiba di dalam kamar Black Maria. Setelah mendobrak pintu untuk bersembunyi, Sanji dikejutkan oleh teriakan wanita penggoda dan mulai melempari Sanji dengan kayu. Sanji mulai bingung, dia berpikir bahwa mungkin saja dia memang telah menyakiti para wanita itu. Tapi dia juga bimbang bahwa dia tidak mungkin tega melukai seorang perempuan. Sanji mulai mengingat-ingat kejadian beberapa menit lalu. Jangan-jangan dia tanpa sadar memang telah melakukan kekerasan kepada para wanita. Nah, saat tadi dia lari bersembunyi, dia melihat wanita itu berteriak memohon ampun. Kata mereka, aku bukan bajak laut ataupun ninja. Kami hanya wanita penghibur. Tolong ampuni kami. Sementara itu, seorang wanita yang telah terluka melihat ke arah Sanji dengan pandangan ingin balas dendam.
Sanji pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwa dialah yang telah melukai para wanita penghibur tersebut. Sanji begitu terpukul mengetahui bahwa dia sudah berani menyakiti seorang wanita. Lantas Sanji berkata, "Luffy, apa yang kau harapkan dariku selama ini? Selama ini aku adalah kru yang tak berguna kalau lawannya adalah wanita. Aku punya pilihan menjadi seorang petarung yang tak kenal belas kasih. Sosok mana yang kau pilih, Kapten?" Sanji lalu mengeluarkan Red Sweet-nya. Menurut Sanji, Red Sweet ini telah membangkitkan kekuatan terpendam dalam tubuhnya, dan itu tak bisa dihilangkan lagi. Tapi Sanji tak pernah sudi menjadi bagian dari cerma. Setelah itu, Sanji membanting dan menghancurkan Red Sweet-nya. Dan Sanji mengambil Denden Mushi untuk menghubungi Zoro. Nah, Zoro yang sedang asik bertarung dengan King kesal karena harus terganggu oleh suara Denden Mushi. Zoro meminta agar jangan mengganggunya sekarang, karena saat ini pertarungan sedang berlangsung sengit. King yang berubah ke bentuk hybrid mulai menyemburkan api kemana-mana. Sanji menyuruh Zoro untuk diam karena ia akan menyampaikan pesan penting. Tapi tiba-tiba King menyerang Zoro dengan paruh burungnya. Zoro menahan dengan 2 pedang. Di momen itu, Zoro masih sempat untuk mendengarkan pesan Sanji, yaitu setelah perang selesai dan Zoro melihat Sanji tidak seperti biasanya, maka Sanji meminta Zoro untuk membunuhnya tanpa banyak berpikir lagi. Zoro lantas memberitahu Sanji juga bahwa ada hal penting yang perlu dilakukan setelah perang ini selesai. Jadi, jangan mati sebelum itu terlaksana. Sanji lantas menyanggupinya dan setelah menutup Denden Mushinya, Sanji tiba-tiba menghilang. Queen kaget bukan kepalang melihat Sanji hilang begitu saja. Di arah yang tak terduga, Sanji memberi serangan telak kepada Queen hingga Queen tak sempat menangkis serangan itu. Dan di akhir chapter, Queen terlihat babak belur. Oke, sekian dulu spoiler lengkap kali ini. Dan nantikan pembahasan menarik seputar One Piece pada video selanjutnya.